Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada teks nggak yang ditampilkan di situ ya? Muncul teks apa enggak? Enggak ada, Ustaz. Belum ada, Ustaz. Nggak ada teks sama sekali ya? Tadi sempat keluar, Ustaz. Urutan pembagian harta mayit. Pembahasan yang lain. Urutan. Belum. Oh, ini pertemuan pertama nih. Ada sekarang? Apa ini? Tulisan Arab ya? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita bersama tema Kitabu Al-Mawarith, kitab warisan. Tata cara pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita lanjut pembahasan kita malam hari ini, kita akan mengingat terlebih dahulu dua pelajaran yang lalu. Pelajaran di pertemuan pertama kita telah menyebutkan tentang syarat-syarat, sebab-sebab orang dapat warisan, penghalang-penghalang orang dapat warisan, dan urutan pembagian harta, kewajiban-kewajiban harta yang harus ditunaikan setelah meninggalnya seseorang. Baik, siapa yang masih ingat syarat-syarat warisan? Syarat-syarat orang dibagikan warisannya. Yang pertama dipastikan meninggalnya si muwaris. Dipastikan meninggalnya muwarith. Muwarith adalah orang yang akan dibagi hartanya ya. Terus yang kedua, Dipastikan hidupnya ahli waris setelah wafatnya muwaris. ya harus dipastikan hidupnya ahli waris dia. Ya, jangan sampai keliru. Ternyata apa? Yang ahli waris ternyata sebenarnya dia meninggal duluan daripada muwarithnya. Ya, karena kalau ternyata ahli waris meninggal duluan berarti dia bukan ahli waris, dia muwarith, dia yang akan diwariskan hartanya. Ya. Dan yang ketiga adalah adanya sebab-sebab mewarisi. Adanya hubungan saling mewarisi, sebab-sebab untuk saling mewarisi di antara kedua belah pihak. Baik, apa itu sebab-sebab orang dapat warisan? Ini hubungan apa saja yang menyebabkan orang itu dapat warisan? Yang lain. Yang jawab yang lain. Gantian. Nasab, Ustaz. Ya. Nasab. Yang pertama nasab. Nasab. Contohnya anak dengan orang tua, kakek. Anak meninggal dunia, orang tuanya dapat warisan. Atau sebaliknya orang tua meninggal dunia, anaknya dapat warisan. Nah, baik, sebab kedua. Pernikahan, Ustaz. Pernikahan, contoh. Suami istri, Ustaz. Suami meninggal dunia, istri dapat warisan. Dan sebaliknya, istri meninggal dunia, suami dapat warisan. Satu lagi, yang ketiga apa? Pembebasan budak. Seandainya Anda, misalnya, umpama Anda budak, saya bebaskan Anda. Siapa yang jadi ahli warisnya siapa? Tuannya, Ustaz. Hah? Ahli waris.
Siapa yang diwarisi, siapa yang mewarisi? Mantan budak. Mantan budak kalau meninggal dunia, orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan namanya mu'tik. Itu yang akan menjadi ahli waris dia. Tapi tidak dibalik. Kalau yang membebaskan budak meninggal, mantan budaknya itu ya enggak jadi ahli warisnya. Baik, penghalang orang dapat warisan. Lain lagi yang jawab. Ada 3 juga apa? Syarat pembagian warisan. Bunuh tidak dapat warisan. Membunuh tidak mendapat warisan. Pembunuh ya. Perbudakan. Kedua, Perbudakan. perbudakan ya benar. Perbedaan agama. Contoh Eh, orang tua muslim. Orang tua muslim, anaknya non muslim, Ustaz. Kafir. Ya. Anaknya tidak mendapatkan warisan dari Tidak orang mendapat tuanya karena warisan. beda agama. Baik. Di pertemuan kedua kita telah menyebutkan dalil-dalil pokok ilmu waris. Siapa yang ingat dalil-dalil pokok ilmu waris? Surat An-Nisa ayat 11-12, Ustaz. Surat An-Nisa 11-12, benar. Terus berikutnya Surat An-Nisa 176. Surat An-Nisa ayat 176 ya. Nah, Anda bisa melihat sendiri di mushafnya masing-masing, di terjemahan masing-masing ya. Mushaf terjemahan ya. Bisa dibuka sendiri-sendiri. Baik, perlu diperhatikan para ikhwah, saya membawakan dalil-dalil pokok ilmu waris itu bukan untuk kita mengingat dan menghafal jatah-jatah ahli waris. Ya. Karena untuk menghafal, mengingat-ingat jatah masing-masing ahli waris itu nanti ada saatnya tersendiri. Nah, kalau kita menghafal jatah ahli waris melalui dalil-dalil tersebut, maka dalil-dalil tersebut itu tidak urut, ya, penyampaiannya tidak urut. Contohnya jatah bapak. Jatah bapak itu ada kalanya 1/6, ada kalanya sisa, ada kalanya 1/6 plus sisa. Nah, itu letaknya di dalil yang berbeda-beda. Ya, ada yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 11, ada yang disebut dalam hadis Ibnu Abbas, ya kan? Macam-macam. Ya. Maka kalau kita menghafal bagian ahli waris melalui dalil-dalil itu, ya agak susah. Dan saya yakin Anda agak bingung. Susah juga menghafalkan atau mengingat jatah-jatah ahli waris melalui dalil-dalil yang saya sebutkan kemarin. Dan memang sekali lagi tujuan saya menyampaikan itu bukan untuk diingat dan untuk dihafal. Ya, kalau kita ingin menghafal dan mengingat jatah-jatah masing-masing ahli waris, nanti ada saatnya tersendiri. Kalau begitu tujuan kita apa? Menyampaikan dalil-dalil pokok ilmu waris itu. Tujuan kita adalah supaya kita ini tambah yakin, mantap, bahwasannya jatah-jatah yang akan kita bahas nanti itu benar-benar dibangun di atas dalil. Bukan ucapan saya, bukan juga ucapan ustadz saya, ya, bukan ucapan para masyayikh, bukan ucapan para ulama, bukan ucapan para sahabat, tapi itu benar-benar hukum dari Allah langsung. Ya. Karena masalah pembagian warisan itu adalah urusan duitnya. Bagi warisan itu urusan harta, urusan dunia, urusan duit. Itu sensitif sekali. Nah, bagi duit, bagi apa-apa ya, dari dunia, hal-hal yang berbau dunia itu sesuatu yang sangat sensitif. Jadi kalau
tidak hati-hati orang itu diprotes. Jangankan kok ustadz, jangankan kok cuma kiai, ya, jangankan kok ulama, lawang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saja pernah diprotes para ikhwah. Rasulullah kurang apa? Rasulullah itu sudah manusia paling adil, itu saja masih diprotes. Ketika bagi ghanimah, maka sangat mungkin sekali ustadz bagi warisan, membimbing pembagian warisan, terus diprotes. Itu mungkin sekali. Anda misalnya disuruh bagi warisan di keluarga Anda diprotes. Itu sangat mungkin sekali. Ya. Nah, tapi kalau orang paham bahwasannya dasar pembagian kita itu bukan pikiran kita, bukan pikiran ustadz kita, tapi langsung dari Allah dan Rasulnya, orang tidak protes. Ya. Kecuali memang orang-orang yang memang sudah biasa memprotes Quran dan Sunnah, ya gitu kan. Ya. Kalau orang sudah biasa ngaji, tahu pentingnya mengikuti Quran Sunnah, dia nggak akan protes kalau sudah dikasih tahu bahwasannya dasar pembagian kita ini adalah Quran dan Sunnah. Surat An-Nisa ayat 11, 12, Surat An-Nisa ayat 176. Ya, dia nggak akan protes. Ya, baik. Baik, sekarang kita teruskan para ikhwah ya. Dalil-dalil pokok ilmu waris. Nah, dalil-dalil pokok ilmu waris, kalau kemarin saya sudah menyampaikan Surat An-Nisa 11 sampai 12. Kemudian surat An-Nisa ayat 176. Sekarang kita akan menyampaikan hadis Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari. Ya. Hadis Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, "Al-hiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar." Berikanlah faraid, jatah-jatah yang telah ditentukan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau ada sisa, maka berikanlah sisa itu kepada karib kerabat laki-laki yang paling utama. Berikan faraid, jatah-jatah yang sudah ditentukan kepada yang berhak menerimanya. Kalau masih ada sisa, berikan kepada karib kerabat laki-laki yang paling utama. Itu bunyi hadisnya seperti itu para ikhwah. Ya. Jatah-jatah yang telah ditentukan ada berapa? Pecahan-pecahan yang kita sebut dalam surat An-Nisa 11, 12, 176. Ada berapa pecahan? Ada bilangan pecahan berapa saja kemarin? 6. Ada 6. Cara menghafalnya mudah sekali. 2/3, kemudian setengahnya, yaitu 1/3. Kemudian setengahnya lagi, yaitu 1/6. Setengah. Kemudian setengahnya lagi, yaitu 1/4. Kemudian setengahnya lagi, yaitu 1/8. Nah, itu namanya faraid para ikhwah. Itu namanya apa? Faraid. Berikan faraid, jatah-jatah yang telah ditentukan itu tadi kepada pemiliknya. Kalau ada sisa, kasih ke keluarga laki-laki, kerabat laki-laki yang paling dekat. Siapa karib kerabat laki-laki yang paling dekat? Paling dekat berarti satu saja. Kalau ada 10 ya cari yang paling dekat. Kasihkan ke satu itu, satu golongan. Urutan yang terdekat. Ya. Seperti berikut ini para ikhwah. Urutannya seperti berikut ini, nggak boleh dibolak-balik ya. Namanya juga urutan. Harus urut. 1, anak laki-laki. Itu kerabat Anda paling dekat. Kerabat laki-laki Anda
yakni nasab Anda yang paling dekat adalah anak laki-laki Anda. Kita sekali lagi ngomong laki-laki ini ya. Kata Rasulullah, kalau ada sisa berikan kepada kerabat laki-laki terdekat, terutama. Urutannya nomor 1 anak laki-laki. Nomor 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nomor 3 bapak. Nomor 4 bapaknya bapak dan seterusnya ke atas. Nah. Nomor 5 saudara kandung. Saudara laki-laki tentunya ya. Saudara laki-laki kandung. Nomor 6 saudara laki-laki sebapak. Nomor 7 anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Nomor 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Nomor 1. Dan nomor 4 Ustaz. Nomor 1 anak laki-laki. Nomor 2 anak laki-lakinya anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Nomor 3 bapak. Nomor 4 bapaknya bapak dan seterusnya ke atas. Kakek, ya, buyut, canggah, dan lain-lain dan seterusnya ke atas. Nomor 5 saudara laki-laki kandung. Nomor 6 saudara laki-laki sebapak. Nomor 7 anak laki-lakinya saudara laki-laki kandung. Anak laki-lakinya saudara laki-laki kandung. Nomor berapa seterusnya? 8 anak laki-lakinya saudara laki-laki sebapak. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Nomor 9 paman kandung. Nomor 10 paman sebapak. Bingung nggak? Ada paman kandung, ada paman sebapak. Siapa yang nggak bingung? Nggak ada yang bingung, semua paham berarti. Nggak bingung semua ya? Aman. Paman kandung itu Paman kandung. adalah saudara kandungnya bapak Anda. Itu namanya paman kandung. Paman sebapak bapak sama mama beda. Kalau paman sebapak itu berarti saudara bapak Anda yang sebapak. Saudara, bukan saudara kandung. Saudaranya bapak Anda, tapi bukan saudara kandung. Saudara sebapak. Jadi mbah Anda itu nikah 2 kali. Mbah kakek Anda nikah 2 kali. Yang pertama punya anak bapak Anda, yang kedua punya anak ya lain lagi, laki-laki anaknya. Nah, bapak Anda dengan anak laki-lakinya mbah Anda yang dari istri lain itu statusnya apa? Hubungannya. Saudara kandung bukan? Saudara sebapak itu namanya. Bapaknya sama, ibunya beda, berarti saudara sebapak. Nah, kalau Anda memanggil dia namanya paman, paman sebapak bukan paman kandung. Yang ke-11 sekarang. Anaknya paman laki-laki, ya. Anak dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman kandung. Yang ke-12, anak laki-laki dari paman sebapak, ya, anak laki-laki dari paman sebapak.
Yang ke-13, orang yang membebaskan kita dari budak. Orang yang membebaskan kita dari perbudakan. Mu'tik namanya, mu'tik. Ya, yang membebaskan kita dari budak. Siapa yang mengulanginya? 13 secara urut. Kalau bahasa Arab gampang sebenarnya. Ini karena bahasa Indonesia agak bingung juga saya menerjemahkannya. Ibnun, ibnul ibn, abjad, aksyakik, akhliab, ibnu aksyakik, ibnu akhliab, am syakik, am liab, ibnu am syakik, ibnu am liab, mu'tik. 13 orang harus urut. Silakan. Pakai bahasa Arab, Ustaz. Anda paham apa enggak? Kalau paham enggak apa-apa. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Satu orang. Anak laki-laki. Kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga bapak, 4 bapak dari bapak dan seterusnya ke atas. 5 saudara kandung laki-laki. 6 saudara laki-laki sebapak. 7 Ya. 7 anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang ke-8 anak laki-lakinya saudara laki-laki sebapak. 9 Ya. 9 paman kandung, 10 paman sebapak, 11 anaknya paman kandung. Yang ke-12 anak laki-lakinya dari paman sebapak. Yang ke-13 orang yang membebaskan kita dari budak. Nah, itu urutan kerabat laki-laki dari terdekat sampai terjauh para ikhwah. Jadi pecahan-pecahan yang kita sebut ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, itu namanya faraid. Itu bagilah kepada mereka yang berhak. Kalau itu ada sisa, setelah dibagi-bagi kepada mereka yang berhak, kok ada sisa, sisanya berikan kepada salah satu golongan dari 13 golongan manusia. Nah, yang disebutkan tadi. Berikan kepada salah satu golongan. Bukan salah satu orang loh ya. Salah satu golongan. Bisa jadi 10 orang. Bisa jadi. Misalnya anak jumlahnya 10. Ya berarti 10 orang. Tapi walaupun 10 orang mereka tetap satu golongan. Golongan anak. Nah, jadi kalau ada sisa berikan kepada kerabat laki-laki yang terutama. Yaitu mereka adalah 13 orang itu. Ya, utamakan nomor 1. Golongan nomor 1 dulu. Ya, kalau nomor 1 nggak ada, baru nomor 2. Nomor 2 nggak ada, nomor 3. Nomor 3 nggak ada, nomor 4. Dan seterusnya. Ya, sampai nomor 13. Baik, itu dalil yang ke-3 ya. Itu dalil yang ke-3. Sekarang dalil yang ke-4. Yaitu hadis riwayat Tirmidzi dengan derajat hasan sahih diriwayatkan oleh Qabisah ibn Dzu'aib yang saya kirim di layar Anda itu. Hadisnya an Qabisah ibn Dzu'aib. Jelas ya tulisannya ya. Dari Qabisah ibn Dzu'aib, dia berkata, ja'atil jaddatu ila Abi Bakrin tas'aluhu mirathaha. Ada nenek-nenek, ya, ada seorang nenek datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu minta jatah warisannya. Faqala laha, maka Abu Bakar menjawab, ma laki fi kitabillahi syai' wa ma laki fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'. Tidak ada jatah untuk Anda, Mbah. Ya, di dalam Al-Qur'an enggak ada jatah untuk Anda. Dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak ada jatah untuk Anda, Mbah. Farji'i. Ya, mohon maaf ya. Anda pulang dulu hatta as'alan nas. Anda pulang dulu sampai
nanti saya bertanya kepada orang-orang dulu ya. Saya tanya sama orang-orang dulu. Barangkali ada di antara mereka yang pernah mendengar hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Abu Bakar pun bertanya ya, kepada orang-orang. Barangkali ada yang mendengar. Faqala al-Mughirah bin Syu'bah. Ada sahabat bernama Mughirah bin Syu'bah berkata, hadartu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fa'atoha sudus. Saya pernah menghadiri majelisnya Rasulullah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu memberi jatah warisan untuk si nenek sudus 1/6. Kemudian Abu Bakar berkata, hal ma'aka ghairuk? Ada orang lain lagi enggak? Ada orang lain lagi apa enggak yang pernah mendengar hadis seperti yang kamu dengar ini tadi? Faqama Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Nah, berdirilah seorang bernama Muhammad bin Maslamah, sahabat Ansor. Faqala mithla ma qala al-Mughirah ibn Syu'bah. Dia berkata seperti perkataannya Mughirah ibn Syu'bah. Fa'anfadhahu laha Abu Bakar, maka Abu Bakar menerapkan hal itu. Tsummal ja'at al-jaddah al-ukhra ila Umar bin Khattab. Ya, di masa khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, datang juga seorang nenek-nenek kepada Umar bin Khattab minta warisan dia. Faqala ma laki fi kitabillahi syai' walakin huwa dzakas sudus. Ya, Mbah, di dalam Al-Qur'an tidak ada, Mbah. Ya, jatah untuk Anda. Ya, yang ada ya ini jatah yang ditetapkan oleh Rasulullah sudus 1/6. Fa ini jitama'tuma fihi fahuwa bainakuma. Kalau Anda berdua. Kalau Anda ini ada 2 jumlahnya, ada nenek, ada 2 nenek, maka ya kalian berdua ini mengambil jatah 1/6 tadi, Anda bagi sama-sama. Nah, sama rata, 1/6 dibagi berdua, ya 1/12, begitu maksudnya. Wa ayyatukum khalat bi fahuwalaha. Kalau Anda cuma 1 orang, jumlah nenek cuma 1 orang, ya sudah 1/6 itu Anda ambil semua sendiri. Nah, ini hadis yang menjadi patokan atau rujukan utama ilmu waris. Ya, hadis yang atau dalil yang ke-5 ya. Dalil yang keempat ya. Dalil yang keempat. Hadisnya riwayat Tirmidzi ya, dari Qabisah ibn Thu'aib. Jadi ini jelas sekali, hadis ini jelas sekali bahwasannya nenek itu tidak sama dengan ibu. Kalau ibu jatahnya berkisar antara berapa dan berapa? Ayo, siapa yang ingat? Ibunya mayit. Salah. Ibunya mayit. Ibunya mayit itu berkisar antara 1/6 atau 1/3. Ya, berkisar 1/6 atau 1/3. Antara 2 itu tergantung kondisi. Tapi nenek tidak ada 2 kondisi, 1/6, 1/3 nggak ada. Yang ada cuma 1 kondisi, 1/6. Pokoknya nenek ya dalam kondisi apapun ya cuma 1 jatahnya, 1/6 gitu aja, udah nggak ada jatah 1/3. Kalau ibu kan kadang 1/6, kadang 1/3. Ya, tergantung kondisi. Tapi kalau nenek hanya ada 1 kondisi saja, 1/6. Nah, itu pun kalau tidak ada ibunya mayit. Kalau saya meninggal dunia misalnya, saya punya ibu, saya punya nenek. Ya, nenek saya nggak dapat. Kan masih ada ibu saya, masih ada orang tua saya yang terdekat. Yang terjauh nggak dapat. Ya. Nah, kalau saya meninggal misalnya, ya, ibu saya sudah nggak ada, tapi nenek saya ada. Nah, jadi saya sudah tidak ada. Mbah
Ibu saya juga sudah tidak ada, tapi mbah saya malah masih ada. Umurnya mbah saya panjang. Nah, itu dapat sudus. Nah, yang dimaksud nenek para ikhwah itu adalah ibunya ibu dan ibunya bapak. Ya. Untuk level pertama ya. Untuk level pertama maksudnya nenek itu berlevel-level ya. Ya, level pertama itu langsung orang tua kita itu level pertama, nenek level pertama itu. Ibu kita dan ibunya bapak kita itu yang saya maksud level pertama. Level kedua ya ibunya saya, ya. Ibunya ibu saya. Itu level kedua. Kalau untuk pembahasan level kedua ini panjang ya, Ikhwah. Panjang. Saya untuk sementara ini mencukupkan level pertama saja. Kalau level pertama ibunya bapak masuk, ibunya ibu masuk, dua-duanya masuk. Itu nenek. Ya. Baik. Kita beralih ke hadis yang terakhir. Nah, hadis atau dalil pokok ilmu waris yang terakhir adalah ini. Terlihat jelas ya. Ja'a rajulun ila Abi Musa wa Salman ibn Rabi'ah fasa'alahuma an ibnatin wa benati ibnin wa ukhtin. Datang seseorang kepada Abu Musa dan Salman bin Rabi'ah, bertanya kepada mereka tentang jatah warisan untuk kasus kematian seorang laki-laki yang ahli warisnya itu adalah anak perempuan satu, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki satu, terus saudara perempuan satu. Jelas ya kasusnya? Ada orang mati, ahli warisnya anak perempuan cuma satu. Terus cucu perempuan dari anak laki-laki juga satu. Terus saudara perempuan. Saudara perempuan di sini yang dimaksud adalah saudara sekandung. Bisa juga saudara sebapak. Tapi bukan saudara seibu ya. Saya ulangi. Ada orang datang bertanya tentang warisan seorang laki-laki yang meninggal dunia, ahli warisnya adalah anak perempuan satu, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki satu, terus saudara perempuan. Saudara perempuan kalau disebut dengan mutlak seperti ini dalam ilmu waris, itu maksudnya adalah kandung atau sebapak. Ya. Pertama dipahami saudara kandung dulu. Diterapkan kepada saudara kandung dulu. Nah, kalau sudah ada saudara kandung, ya sudah terapkan kepada dia. Ya. Kalau nggak ada saudara kandung, terapkan pada saudara sebapak. Dan ini tidak berlaku untuk saudara seibu ya, para ikhwan. Maka Abu Musa al-Asy'ari menjawab, lil ibnatinis walil ukhtinis wa'ti Abdullah fa innahu sayutabiuna. Baik, saya bagi, kata Abu Musa al-Asy'ari, saya bagi. Untuk anak perempuan setengah. Untuk cucu perempuan dari anak laki-laki setengah. Selesai, pas. Setengah, beres, selesai. Saudara perempuannya dapat jari. Digigit jari saja. Nggak dapat apa-apa. Nah, coba kamu datangi Abdullah bin Mas'ud. Insya Allah dia akan ikut pendapat kami. Nah, insya Allah dia akan ikut pendapat kami. Akhirnya orang yang bertanya ini mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan menyampaikan jawaban dari Abu Musa al-Asy'ari tadi.
Nah, wahai sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, kami sudah datang kepada Abu Musa al-Ash'ari. Kami membawakan kasus kami kepada beliau dan jawabannya begini dan begini. Ya. Benar apa enggak jawaban beliau ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, laqad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau saya mengikuti Abu Musa al-Ash'ari, saya akan sesat. Nah, kalau saya mengikuti Abu Musa al-Ash'ari, sesat saya. Nah, dan saya bukanlah termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. La aqdiyanna fiha biqada'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, au qala qada'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya akan putuskan kasus kalian ini dengan keputusan yang dulu pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lil ibnatin nisf. Nah, wali ibnatil ibn sudus. Wa ma baqiya falil ukhti. Untuk anak perempuan setengah. Untuk cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6. Sisanya untuk saudara perempuan. Sisanya untuk saudara perempuan. Berapa tadi? Separuh untuk anak perempuan. Kemudian 1/6 untuk cucu perempuan dari anak laki-laki loh ya. Bukan cucu perempuan dari anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. 1/6. Setengah tambah 1/6. Sisanya berarti berapa? Siapa yang bisa? Kan setengah untuk anak perempuan, terus 1/6 untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Berarti yang tersisa tinggal berapa? Ayo, ini ilmu matematika ini. Siapa yang jurusan pendidikan matematika? Ada enggak? Yang pedagang biasa ngitung. Benar, sisa 1/3, benar. Setengah ditambah 1/6 itu 2/3, Pak Reswa. 1/6 tambah setengah 2/3. Makanya dalam hadis riwayat lain disebutkan untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6 agar menggenapkan menjadi 2/3. Nah, hadis riwayat lain begitu, agar genap menjadi 2/3. Sisanya 1/3, karena 2/3, sisanya 2/3 ya 1/3 untuk untuk saudara perempuannya mayit ya, saudara perempuannya mayit. Ya, baik para ikhwah, ini 5 dalil pokok. Sekali lagi, kita belum masuk pembahasan tentang penyebutan jatah-jatah warisan bagi tiap-tiap ahli waris. Ya. Insya Allah pembahasannya akan datang setelah ini ya. Pembahasannya, pertemuannya akan datang. Jadi sekali lagi, kita hanya membaca dalil saja. Baik, dalil ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Huzail ibn Syarahbil. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan juga Nasa'i. Nah, dengan derajat yang sahih disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir ya. Nah, maksud saya ini sekedar Anda tahu dulu ya, sekedar Anda tahu dulu bahwasanya nanti jatah-jatah warisan yang akan kita bahas itu semuanya berkutat pada dalil yang sudah kita sebutkan ini tadi. Jadi Anda akan mantap, yakin ketika menerapkan ilmu nanti nggak ragu-ragu. Jelas para ikhwah ya? Saya kira sampai situ dulu ya, ikhwah. Kalau saya tambahi lagi nanti tambah bingung.
Baik, silahkan jika ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Bisa. Masalah. Kalau ada, nggak apa-apa, kita insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan saya tampilkan file juga semacam ini Pak Ref. Akan saya kirim, antum bisa mengkopinya nanti ya untuk memudahkan antum, insya Allah. Baik, kita akhiri ya ikhwah. Semoga bermanfaat. Masih mau atur bahasa ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.